Halo sobat-sobatku yang terdidik sekalian, jumpa lagi dengan gue Om Bagus di sini dan kali ini kita bakal ngelanjutin daftar pertanyaan dan kesalahan jawaban buat interview kerja di setting fresh graduate atau umum, tapi diutamakan buat kalian para introvert. Jadi di sini sedikit cerita, gue itu punya pengalaman HR di BUMN, biarpun nggak lama dan nggak langsung di bidang rekrutmen, tapi gue pernah punya pengalaman untuk interview ya. Bisa kalian ambil manfaatnya di video ini. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kamu yang suka konten ini, jangan lupa buat like videonya. Share juga ke teman-temanmu yang kira-kira butuh konten seperti ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi buat mendapatkan notifikasi konten-konten terkini dari channel ini ya. Oke, sebelum dimulai, mungkin kamu belum nonton video sebelumnya juga ya, jadi perkenalan dulu, nama gue adalah Bagus, jadi gue biasa bahas soal pendidikan, soal karir, soal keuangan personal, dan juga soal psikologi positif. Buat kamu yang suka konten-konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Jadi kira-kira apa sih lanjutan pertanyaan dan jawaban, kesalahannya seperti apa, khususnya buat kalian para introvert ya. Kemudian ada pertanyaan, apa sih arti pekerjaan buat kamu? Pekerjaan ya, saya datang ke kantor terus digaji. Buat saya pekerjaan ya itu. Kalau nggak digaji ya bukan pekerjaan Pak buat saya Pak. Nah ini sebenarnya ya kita nggak bisa melupakan bahwa kita itu memang bekerja untuk mencari nafkah. Dalam artian uang ya, karena yang namanya bekerja nggak digaji itu kan ya nggak mungkin ya. Ya kita nggak bisa melupakan bahwa ya kita kerja nggak cuma untuk cari uang. Kita kan banyak ya yang harus dipertimbangkan dalam bekerja, misalnya karir atau aktualisasi diri atau apapun itulah yang di luar sekedar gaji bulananmu aja. Jadi di sini kamu harus bisa menyikapi pertanyaan ini. Dan realistis juga, jangan sampai kelihatan kamu tipe orang yang kerja itu jihad. Jadi kerja untuk ibadah, nggak digaji nggak apa-apa. Jangan sampai kayak gitu. Tapi juga kamu harus memberikan sisi bahwa kamu bekerja itu nggak cuma untuk uang. Contohnya, oke terima kasih Pak. Jadi di sini saya ingin mendefinisikan sebenarnya kenapa saya harus bekerja. Memang nggak bisa dipungkiri ya Pak, kita bekerja untuk mencari nafkah. Memang uang itu salah satu yang membuat bumi ini berputar. Tapi uang bukanlah segalanya. Jadi pekerjaan untuk saya itu adalah media untuk aktualisasi diri, untuk membuat saya bisa menjadi individu yang berfungsi untuk masyarakat. Sehingga di sini saya bekerja tidak hanya untuk cari uang. Di sini saya berharap lebih. Jadi mungkin perusahaan ini bisa menjadi sarana saya untuk mengembangkan skill saya. Dan sebaliknya, di sini saya juga bisa memberikan apa yang saya miliki untuk perusahaan ini. Jadi kurang lebih itu ya, timbal baliknya kelihatan. Jadi nggak cuma kamu menerima sesuatu dari perusahaan, tapi juga apa sih yang bisa kamu berikan untuk perusahaan atau lingkunganmu. Terus pertanyaan selanjutnya ini, kamu lebih suka kerja sendiri atau bareng orang lain? Ya kalau saya sih jujur aja sukanya kerja seorang diri Pak. Karena kalau saya kerja seorang diri, saya nggak terlalu banyak urusan sama orang. Terus saya juga kalau nggak ada yang ngawasin kan bisa main game. Jadi ini tuh contoh pertanyaan yang nggak bisa dijawab 100% apa adanya. Karena kenyataannya ya, mayoritas pekerjaan itu memang tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi kalau kamu memang tipe orang yang lebih suka kerja sendiri, kamu nggak bisa murni jawab, ya saya suka kerja sendiri. Jadi tetap harus ada bumbunya, karena biarpun kamu adalah seorang senior arsitek atau principal engineer yang memang kerjanya itu sendiri, itu tapi tetap kamu akan berurusan sama orang lain. Sehingga kamu tetap harus memberikan bukti bahwa kamu itu memang orang yang efektif bekerja sendiri, tapi tetap memiliki komunikasi yang baik untuk orang lain gitu. Contohnya, saya adalah orang dengan kepribadian yang introvert, tapi saya menyadari bahwa kepribadian yang introvert itu memiliki banyak kelemahan untuk bisa bekerja secara efektif dalam tim. Dalam waktu yang cukup lama saya berusaha mengembangkan diri saya. Dengan kelebihan saya sebagai seorang introvert yang suka berpikir, yang inovatif, yang juga efektif dalam menyelesaikan pekerjaan, saya lama-kelamaan jadi bosan kalau saya harus bekerja sendiri. Sehingga di sini saya mendefinisikan diri saya itu orang yang bisa bekerja sendiri, tapi saya juga butuh orang lain supaya saya itu tetap menjadi orang yang fungsional dalam tim. Biarpun nanti kedepannya saya menjadi pribadi yang sangat ahli dalam satu bidang ilmu profesional, tapi saya yakin saya nggak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi di sini saya itu biarpun nanti kedepannya menjadi orang yang tipe pekerjaannya itu harus selesaikan sendiri, di sini saya tetap membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga berusaha menjadi tim player yang baik. Jadi itu kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin sedikit perlu kamu sesuaikan dengan kepribadianmu. Jadi itu kurang lebih itu jawaban yang lebih sopan, tapi nggak juga terlalu berbohong atas kepribadian dirimu yang introvert.
introvert. Pertanyaan selanjutnya masih nyambung. Ketika kamu dikasih pilihan untuk mengambil posisi tertentu di tim, kira-kira kamu lebih memilih peran sebagai apa? Ya kalau saya sih nggak pengen jadi orang yang di puncak, Pak. Nanti kebanyakan dilihat orang saya tuh introvert, kan saya pemalu, Pak. Jadi ya kalau bisa jadi di bawah aja terus lah, Pak. Nggak apa-apa, yang penting gajian. Kalau ini sebenarnya lebih menentukan kamu tuh cocoknya jadi apa. Jadi mungkin kamu bisa lebih jujur di sini, tapi tetap berikan jawaban yang pewawancara itu ingin dengarkan. Jadi jangan jawaban yang membosankan ya. Contohnya, misalnya nih saya sebagai orang yang teknis. Oke, terima kasih. Jadi di sini ketika saya dihadapkan oleh suatu pilihan pekerjaan, di sini mungkin saya akan memilih sifat pekerjaan yang teknis. Jadi bukan karena sifat pekerjaan teknis itu tidak banyak berurusan dengan orang lain, tapi karena di sini saya merasa saya memiliki kelebihan di bidang tersebut. Sebagai orang teknis, di sini saya merasa bisa lebih mengaktualisasi kemampuan saya dan memberikan hal yang lebih untuk perusahaan, karena saya merasa dengan posisi teknis itu saya bisa lebih mengeksplor kreativitas diri saya dan juga mengutilisasi kemampuan teknis saya sehingga bisa memberikan hal yang maksimal untuk perusahaan ini. Ketika saya diberi peranan yang manajerial, insya Allah saya akan siap. Tapi ketika saya dihadapkan pada dua pilihan, saya akan lebih memilih posisi yang teknis. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kamu harus menunjukkan kalau kamu tuh pribadi yang berkarakter, tapi jangan jadi pribadi yang keras juga. Jadi kurang lebih jawabannya ada di tengah-tengah. Jadi dirimu terlihat, tapi apa yang ingin didengarkan oleh pewawancara itu ya tetap mereka dengarkan. Pertanyaan selanjutnya, bagi seorang yang bekerja dalam tim, kira-kira orang seperti apa yang menurutmu itu sulit buat kamu ajak kerjasama? Kalau suruh nyontohin orang yang susah diajak kerjasama tuh ada teman saya namanya Ricky, itu orangnya tuh susah banget, itu orangnya baperan banget, disuruh apa-apa nggak mau, sukanya ngelawan aja. Orang-orang kayak gitu susah banget lah, Pak. Tapi kalau cerita jeleknya dia banyak banget, nanti saya ceritain ke Bapak lah. Untuk pertanyaan seperti ini itu biasanya banyak orang yang curhat dan ia merasa yang mewawancara mereka itu teman mereka yang bisa dikasih curhatan jujur. Padahal nggak gitu-gitu juga kan. Jadi di sini kamu harus memposisikan dirimu, mendefinisikan orang yang kira-kira sulit untuk diajak kerjasama itu. Sebisa mungkin juga kamu pahami seorang manajer itu melihat orang yang sulit diatur itu seperti apa. Intinya jangan sampai terlalu terpintas kalau kamu itu tipe orang yang suka gibahin teman sekantor. Karena itu juga menggambarkan kamu pribadi orang yang nggak efektif pekerjaannya. Contohnya ya, menurut saya tipe orang yang sulit diajak kerjasama itu adalah tipe orang yang membawa perasaan pribadinya ke meja kantor. Jadi orang-orang kayak gitu itu nggak bisa bekerja secara profesional. Mereka akan membawa perasaan, jadi orang-orang yang baper nggak bisa benar-benar memisahkan urusan pribadi sama urusan di kantor. Orang-orang kayak gitu juga kebanyakan sulit menerima perubahan, sedangkan kita sendiri tahu yang namanya di dunia ini tuh nggak ada yang pasti selain perubahan itu sendiri. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, nggak terlalu nembak ke 1-2 orang yang kamu benci, tapi lebih ke bagaimana sebenarnya tipe umum orang yang sulit diajak kerjasama sama orang-orang, terutama buat kamu sendiri, dan kalau bisa yang sama pandangannya dengan para manajer yang mewawancara kamu. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih kalau misalnya ada orang yang berani memberikan kamu kritik? Saya itu rada susah, Pak, kalau dikritik. Ya kalau saya bilang iya, tapi kalau dikritik suka marah gitu, Pak. Saya kan orangnya emang rada baperan ya. Jadi ya mohon maaf, Pak, kalau kritik mungkin saya rada sulit untuk nerimanya tuh. Jadi ini ya salah satu kepribadian yang dicari pencari kerja, yaitu orang yang selalu berkembang mindsetnya. Salah satu ciri orang yang berkembang itu ya orang yang kritis dan juga mau menerima kritikan. Jadi bukan tipe orang yang satu arah doang, cuma mau ngeritik tapi nggak mau dikritik. Karena seperti yang gua omongin di video sebelumnya, cari orang pinter zaman sekarang itu gampang, tapi cari orang yang bisa bekerja dan punya ego dan etos kerja yang bagus itu yang sulit. Jadi kalau orang nggak bisa dikritik, itu biasanya ya egonya tinggi banget, sehingga egonya itu bahkan mengganggu kinerja tim ya. Terus gimana cara jawab pertanyaan kayak gitu? Sebenarnya sederhana aja. Contohnya ya saya sangat terbuka dengan kritik. Saya tuh bahkan membuka sesi buat teman-teman saya, sehingga kita bisa memberi masukan satu sama lain, supaya kedepannya saya dan teman-teman saya, terutama lingkungan terdekat saya itu bisa berkembang bersama. Jadi nggak menjadi orang yang buta, nggak menjadi orang yang hanya melihat aku saja, tapi melihat bagaimana suatu tim atau lingkungan kita bisa maju berkembang bersama. Salah satunya ya menggunakan media kritik itu sendiri. Jadi itu kurang lebih ya daftar pertanyaan dan contoh kesalahan gimana menjawabnya. Kalau kamu merasa masih ada pertanyaan yang perlu gue jawab, silahkan tulis aja di komentar. Kalau kamu juga merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa kamu bisa like video ini, share ke teman-temanmu yang kira-kira butuh. See you in the next video. Bye-bye.